Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di layar HP kamu supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video baru dari MU3 Podcast selanjutnya. Apa pembelajarannya di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di MU3 Podcast SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sumber informasi dan inspirasi terupdate seputar dunia pendidikan. So, stay tune terus di MU3 Podcast SMA Muhammadiyah 3 Jember. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya ilmu yang baik itu akan ditunjang dengan mutu pendidikan yang baik. Dan mutu pendidikan yang baik selalu didukung oleh fasilitas dan juga tenaga pengajar yang berkualitas, menjadi jembatan utama bagimu menuju kesuksesanmu. Jadi, teman-teman yang masih merasa ragu, gegana, gelisah, galau, dan merana mau sekolah di mana, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk menjawab rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di rumah tentang SMA Muhammadiyah 3 Jember, saya Uca Jaya Sucipta selaku host hari ini sudah menghadirkan pemateri atau narasumber yang cukup spesial. Jadi sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, kita lihat profil video dari beliau berikut ini. Profil bintang tamu hari ini ada Bapak Farid Rosidi, SPDI. Beliau kelahiran Situbondo 5 November 1984. Pendidikan S1 Agama Islam STAIN Jember dan melanjutkan di S2 Pendidikan Agama Islam di IAIN Jember. Jabatan di SMA Muhammadiyah 3 Jember sebagai guru PAI mulai tahun 2007 dan WMM atau Wakil Manajemen Mutu SMA Muhammadiyah 3 Jember tahun 2020 hingga tahun sekarang. Nah, itu tadi profil dari pembicara kita hari ini. Info-info apa saja ya yang akan diberikan oleh Bapak Farid seputar mutu pendidikan di SMA Muhammadiyah 3 Jember? Mari kita saksikan bersama di MU3 Podcast SMA Muhammadiyah 3 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat saja, baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya Bapak. Untuk masa pandemi ini gimana Pak kesibukannya? Masih tetap seperti biasa, kita di rumah juga ada kegiatan, tapi kegiatan kita tiap hari ya lebih banyak di sekolah. Oh ya. Semakin sibuk atau enggak nih Pak masa pandemi? Sepertinya sama saja. Oh sama saja. Oke, sama saja. Oke, kalau gitu ini Pak, ada beberapa teman nih ya yang selalu bertanya tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah, karena Bapak ada di sini sebagai narasumber, saya akan menjadi wakil dari teman-teman yang atau adik-adik yang suka bertanya kepada saya. Nah, masalah tentang mutu pendidikan nih Pak. Ya. Kita tahu bahwa mutu pendidikan itu kan adalah tolak ukur dari berhasilnya atau baiknya dan berkualitasnya suatu sekolah. Dan mutu pendidikan ini bisa dilihat dari fasilitas, kemudian bisa dilihat dari tenaga pengajar, dan juga program-program sekolah yang ada. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mutu pendidikan yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember seperti apa sih Pak? Bisa dikatakan sudah baik atau sudah berkualitas kah? Baik, jadi begini, saya menjawab ya dari sudut pandang manajemen. Jadi begini, sekolah kita SMA Muhammadiyah 3 Jember sudah terakreditasi A. Jadi akreditasi A itu secara umum merupakan sebuah pengakuan tentang kualitas pendidikan di satu lembaga pendidikan. Nah, itu sudah mewakili, saya kira. Jadi saya pribadi tidak
perlu berbicara banyak tentang kualitas guru, kualitas sarana dan prasarana, karena saya pikir itu sudah terwakili oleh akreditasi kita itu ya, akreditasi A gitu, sehingga masyarakat memahami bahwa sekolah dengan akreditasi A itu memiliki kualitas yang baik ya. Mungkin dibandingkan dengan yang ya, akreditasinya di bawahnya begitu. Artinya kita ya setara dengan negeri. Nah, gitu. Kalau mau dianalogikan atau dibandingkan gini Pak, mutu pendidikan yang sudah mendapatkan akreditasi A dengan sekolah yang juga sekolah negeri tentunya yang akreditasinya juga A, apakah ada perbedaan di situ? Di mana spesialnya SMA Muhammadiyah 3 Jember kalau begitu Pak? Ya, tadi baru yang pertama ya. Oke, yang pertama pertama. akreditasi kita A. Nah, lalu yang kedua begini. Selain kita memiliki pengakuan ya secara artinya mungkin secara nasional ya, karena ini diakui oleh BSNP, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan gitu. Nah, yang kedua kita memiliki sebuah sistem manajemen mutu yang itu ISO 9001-2015. Sudah ISO, ya. oke. Jadi sistem manajemen kita mendapatkan sertifikasi dari SAI Global. Nah, bagaimana itu? Ya, kita memiliki standar organisasi yang telah ditetapkan oleh mereka. Nah, sehingga inilah barangkali yang membedakan kualitas pendidikan kita SMA Muhammadiyah 3 Jember dengan sesama lembaga pendidikan swasta bahkan negeri sekalipun. Begitu. Nah, kalau ngomongin tentang program nih Pak, banyak juga nih teman-teman di luar sana yang bertanya tentang program-program unggulan apa saja sih yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Apakah program-program ini juga merupakan bentuk dukungan atau wujud sekolah untuk menyongsong pendidikan di era 5.0? Oke, jadi pada hakikatnya program kita semua itu adalah unggulan ya. Unggulan. Taruhlah begini. Ketika siswa masuk ke halaman SMA Muhammadiyah 3 Jember, mereka masuk kelas lalu membaca Al-Quran. Nah, kita awali pembelajaran itu dengan membaca Al-Quran, maka itu adalah sebuah keunggulan tersendiri. Karena di samping kita menyiapkan mental kita untuk mengikuti pembelajaran, maka spiritual kita semua itu kita siapkan. Karena di situ guru sebagai pendidik juga mengikuti kegiatan baca Quran tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita program adalah ada program sholat duhur dan sholat asar berjamaah karena kita full day, sehingga asar pun kita berjamaah di sekolah. Nah, dua program itu akhirnya menjadi fondasi untuk kita masuk kepada apa itu tadi yang disebutkan oleh host itu 5.0 ya. Sehingga fondasi seseorang dalam meraih kesuksesan atau menjadi smart itu adalah bagaimana mereka mampu menata religiusitas mereka itu. Sehingga ada IQ, ada EQ dan ada SQ, intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Nah, itu. Jadi semua itu kita siapkan dalam rangka memasuki 5.0 itu ya, 5.0 itu. Di samping ya banyak program-program yang lain gitu ya, nanti seperti apa Pak program yang lain? Jadi program yang lain itu seperti kita pada saat ini memiliki program unggulan juga. Kita bekerja sama dengan ITS untuk program prodistik ya, program terapan sekali ya Pak. Ya, program terapan di bidang teknologi dan informasi itu ya. Sehingga nanti anak-anak akan dibekali memasuki dunia industri itu dengan kemampuan mereka di dalam IT ya, desain grafis, lalu internet, membuat website dan lain sebagainya. Jadi selama pandemi ini mereka juga ada program-program unggulan ya Pak, meskipun mengaji dan juga tadi yang disebutkan panjenengan di awal, mereka juga mendapatkan program-program unggulan selain itu yaitu prodistik ya, prodistik. Mohon maaf untuk yang masuk kelas itu dalam situasi normal. Dalam situasi normal. Ketika pandemi maka kegiatan itu tetap kita pantau dalam pembelajaran online. Jadi mereka kita pantau baca Qurannya bagaimana, termasuk saya guru PAI itu ya, ada tagihan-tagihan dari pembelajaran itu
tugas seperti menghafalkan itu ya, membaca di depan kamera HP. Jadi itu tetap kita lakukan gitu ya, sehingga mereka tetap ya baca Qurannya kita pantau gitu. Oke. Terakhir nih Pak. Ya. Sebenarnya kalau dibandingkan lagi nih Pak, ilmu apa sih yang bisa didapatkan di SMA Muhammadiyah 3 Jember tapi tidak bisa didapatkan di sekolah lain? Baik, jadi kembali lagi kepada kekhususan ya, kekhasan dari lembaga pendidikan kita ialah bagaimana menyeimbangkan imtak dan iptek. Jadi keimanan dan ketakwaan itu harus sejalan juga dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau sebaliknya, iptek itu harus diiringi dengan imtak, sehingga ketika seseorang itu berilmu tanpa disertai keimanan, nah maka ini menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Maka ya apa yang didapatkan oleh siswa ketika mereka ada di sini dan tidak di tempat lain gitu ya, yaitu tadi istilahnya ada hidden curriculum. Nah, dibalik dari kenapa harus baca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran, lalu kenapa kita harus sholat duhur dan asar di sekolah gitu ya, apa pembelajarannya di situ. Jadi membaca Al-Quran itu ya, bagaimana kita itu mencoba menselaraskan yaitu tadi antara keimanan, ketakwaan disertai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tentang bagaimana pentingnya disiplin kita ajarkan melalui kegiatan sholat duhur ya secara berjamaah dan tepat waktu. Sholat asar pun juga begitu. Disiplin ya Pak ya. Harus disiplin. Oke. Jadi berdasarkan, kalau saya tangkap nih ya, berdasarkan penjelasan Bapak Farid tadi, jadi kalau mau dianalogikan, sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jember itu layaknya handphone Pak. Handphone yang punya sinyal 4G. Yang punya bahkan 5G ya? Iya, harusnya seperti itu. Karena kalau 4G ini kan kecepatannya lebih cepat lah dari yang lainnya gitu kan. Akses internet dan lain sebagainya. Nah kalau SMA Muhammadiyah 3 Jember juga cepat nih. Aksesnya juga cepat ya untuk memfasilitasi siswa-siswa yang ingin sekolah dengan ilmu yang berkualitas tentunya dari segi keimanan dan juga akademik gitu ya Pak ya. Kemudian untuk kurikulum sendiri Pak di SMA Muhammadiyah 3 Jember seperti apa? Kurikulum di SMA Muhammadiyah 3 Jember yang pertama kita menggunakan kurikulum K13 itu ya. Nah lalu di sekarang ini ada program unggulan yaitu SKS ya, sistem kredit semester. Jadi sekolah kita ditunjuk untuk menjadi penyelenggara dari program sistem kredit semester. Artinya siswa itu dapat menyelesaikan SMA kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun, wow hebat sekali. Ya, mungkin nanti podcast ini bisa mengundang pakar kurikulum yang lebih paham tentang hal tersebut untuk lebih dalam gitu ya. Nah, sekarang nih Pak ada beberapa pertanyaan lagi dari para penonton podcast ini juga. Gimana sih Pak cara mendaftar menjadi siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember? Mengingat banyak sekali program-program yang sangat unggul dan juga banyak ditawarkan dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Baik, mudah saja sebenarnya cara mendaftar di sekolah kita SMA Muhammadiyah 3 Jember. Yang pertama dia harus lulus SMP dulu ya. Harus lulus SMP dan dia merupakan siswa SMP ya, jelas ya, lulus SMP dulu gitu. Lalu yang kedua datang ke SMA Muhammadiyah 3 Jember ya, ambil formulir ya, setelah itu isi dan lakukan registrasi. Setelah itu selamat Anda resmi menjadi bagian dari keluarga besar SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah kalau untuk persyaratannya sendiri Pak, selain lulus dari bangku SMP, apa saja Bapak? Yang pertama dia harus memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pembelajar yang lebih baik ya. Dia harus memiliki motivasi dulu, artinya dia bangun dulu motivasi dalam diri mereka ya, lalu bulatkan niat, bulatkan tekad, langkahkan kaki, segera mendaftar di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah untuk persyaratannya sekarang itu adalah rapot. Iya. Rapot dari kelas berapa Bapak? Rapot itu dari kelas 1 atau dari kelas 7 ya, 7, 8, 9 semester ganjil. Lalu nanti kalau ijazah keluar fotokopi ijazah. Adakah persyaratan untuk membawa foto dan lain sebagainya Pak? Foto nanti ya
silahkan bawa foto 3x4 hitam putih. Lalu di samping itu juga nanti sekolah akan memfasilitasi foto untuk pembuatan kartu pelajar. Nah, untuk biaya pendaftarannya nih Pak, biaya pendaftaran di SMA Muhammadiyah 3 Jember berapa sih Pak? Apakah mahal seperti yang orang-orang kira di luar sana? Untuk pendaftaran kita tidak mahal ya, 200.000 ya, Hanya 200.000 untuk membeli sebuah kesuksesan. Saya pikir itu tidak mahal ya. Oh benar sekali, oke betul Tidak betul mahal, betul. 200.000 itu. Ada berapa gelombang pendaftaran Pak di SMA Muhammadiyah 3 Jember? Hari ini adalah gelombang terakhir yang akan kita tutup jika semua kelas sudah terisi penuh. Oh begitu. Ya. Semua kelas sudah Apakah terisi masih ada penuh. kuota Bapak untuk gelombang yang terakhir ini? Ada sih, tapi saya cek kok tidak banyak rasanya itu ya. Oh begitu. Jadi Ya. teman-teman harus cepat nih ya, yang masih belum dapat sekolah. Kalian harus cepat-cepat sekolah di SMA Muhammadiyah 3 Jember karena kuota ini sudah menipis gitu ya. Apalagi dengan beberapa program-program unggulan yang sudah ditawarkan kepada teman-teman semuanya, maka jangan lupa segera ke SMA Muhammadiyah 3 Jember. Apakah untuk persyaratan dan pendaftaran sendiri adakah secara offline dan online Pak? Online masih bisa, silakan Oh, buka masih bisa. ya. Silakan masih buka. Barangkali Anda semua itu mau mendaftar ragu karena situasi pandemi, khawatir keluar, silakan daftar online gitu ya. Nah, silakan daftar online, linknya nanti bisa dicek di bawah ini gitu ya. Nah, untuk mereka yang bismillahirrahmanirrahim pasrah bisa keluar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan, maka bisa hadir di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Iya. Tentunya kita juga menerapkan protokol Protokol, kesehatan prokes ya, gitu Pak, ya. iya. Tetap prokes itu selalu lah, ya. Nah, terakhir nih Pak, alur pendaftaran. Alur pendaftaran begini. Masuk gerbang SMA Muhammadiyah 3 Jember ya, disambut Bapak Satpam, nanti diarahkan untuk masuk pendaftaran. Mendaftar ya 200.000, lalu di formulir itu silahkan diisi ya, data dengan sebenar-benarnya. Lalu setelah itu ikuti wawancara ya, wawancara tentang bagaimana Anda menentukan masa depan Anda, atau secara garis besar ingin jadi apa Anda kelak, maka semuanya itu ditentukan oleh Anda sendiri. Setelah wawancara, lakukan registrasi atau daftar ulang, ambil seragam, dan setelah itu ya kita ucapkan selamat Anda telah bergabung Bersama SMA Muhammadiyah 3 Jember. bersama Semangga Jember atau MU3. Oke, terima kasih Bapak Sama-sama. sudah menyempatkan hadir dan Oke. meluangkan waktu di Ya. podcast kita MU3 Pod SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah, untuk yang terakhir kalinya Pak, saya ingin menanyakan sebagai pertanyaan penutup. Apa kesan dan pesan dan harapan untuk MU3 Podcast ini selanjutnya? Baik, semoga kalau kesan ya, Iya, Kesan. kesannya sudah bagus ya, Alhamdulillah. perlu ditingkatkan lagi. Lalu diharapkan nanti mampu menjadi media informasi bagi sekolah kita ya, SMA Muhammadiyah 3 Jember, di samping mampu merespon isu-isu yang berkembang saat ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya gitu Oke. ya. Terima kasih Bapak. Mungkin saya akan memberikan moto gitu ya. Oke, silakan Oke. Bapak moto apa itu? Never give up because great things take time. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Farid yang sudah menyempatkan hadir di acara kita hari Ya. ini. Sama. Ya, dan terima kasih atas motonya yang sangat menggugah kita untuk selalu berkarya dan terus berkarya. Kalau begitu Bapak Farid, ikuti saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa juga untuk apa Bapak? Tekan tombol lonceng di layar HP kamu supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video dari MU3 Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.